Kita mulai dengan bertanya, mengapa 10 gadis? Bukan misalnya 10 lelaki atau 10 petani atau 10 supir atau 10 calon gubernur misalnya, calon wali kota misalnya. 5 diantaranya bodoh, 5 diantaranya bijaksana. Kenapa 10 gadis? Ketika Matius menulis Injil, kendati hal ini sudah tidak dipraktekkan, tapi itu masih hidup di dalam pikiran atau alam pikir orang-orang zaman itu, bahwa ada kebiasaan di kalangan orang Yahudi, kalau ada seorang perempuan mau menikah, seorang perempuan pada umumnya itu di sana itu punya persahabatan yang cukup kuat. Nah, ketika salah satu dari mereka mau menikah, maka ini anggaplah mereka ada 11, satunya mau menikah, maka 10 perempuan yang lain, 10 gadis yang lain akan menjadi pengiring dari mempelai pria, dari pengantin, untuk masuk di dalam ruang perjamuan nikah. Ini memang sudah tidak dipraktekkan, tapi ini masih ada di dalam alam pikir orang zaman itu, termasuk tentunya di alam pikir Matius, sehingga ketika menulis Injil untuk menggambarkan tentang kerajaan Allah, dia pakai cerita atau perumpamaan ini. Di sini misalnya ada kebiasaan kalau ada teman perempuan menikah, maka orang-orang seperti Eka, Tessa, dan Velani itu akan pakai baju khusus, atau orang mungkin bilang pagar ayu. Jadi ada keistimewaan tersendiri. Dan bagi mereka di sana, kalau kelompok ini tidak masuk di dalam perjamuan, itu satu pukulan yang besar. Itu satu hal yang sangat, boleh dibilang, menyakitkan bagi dirinya. Maka memang orang atau perempuan-perempuan ini berusaha sekeras mungkin, sebisa mungkin, supaya bisa masuk di dalam ruang perjamuan nikah. Nah, kita dapat mengerti ketika ada 5 bodoh dan 5 bijaksana, dan hanya 5 yang kemudian masuk di dalam perjamuan nikah. Sekarang kita boleh mengerti betapa terpukulnya atau betapa sakitnya tidak dimasukkan di dalam perjamuan nikah bagi 5 orang gadis bodoh ini. 10 gadis ini melambangkan kita semua. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Yang bijaksana menyiapkan minyak, supaya pelitanya bernyala. Yang tidak bijaksana, atau memang disebut eksplisit di sini yang bodoh, tidak membawa minyak, tidak menyiapkan apa-apa, pelitanya tidak menyala, maka dia tidak masuk di dalam perjamuan. Mari kita bertanya, siapa tahu kita ini lebih cenderung jadi umat beriman yang bodoh, bukan sebaliknya, jadi umat beriman yang bijaksana, yang menyiapkan diri, menyiapkan apa yang perlu bagi perjamuan, bagi pesta yang disebut di sini pesta nikah, bagi kemuliaan. Lalu pertanyaan yang kedua,
Mengapa minyak dan pelita? Mengapa tidak misalnya kuota dan kamera misalnya, kuota dan handphone, atau hal lain lah yang ada di zaman itu? Saudara-saudari sekalian, minyak itu di dalam sejarah kehidupan manusia secara khusus, di dalam sejarah keselamatan sebagaimana dicatat dalam kitab suci, atau istimewanya lagi di dalam sejarah umat beriman, minyak itu tidak bisa lepas dari kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari kita temukan bahwa minyak itu dipakai untuk memasak. Minyak itu juga dipakai sebagai unsur penyembuh dan pengobatan. Jadi kalau terik kaki mulai sakit, mau piba uru dulu tarik. Dan kemungkinan terbesar dia diurut pakai minyak. Maka di sini kita mendapatkan keterangan tentang minyak yang dipakai dalam hidup sehari-hari. Orang Yahudi juga kalau ada tamu mau datang, sebagai tanda menerima tamu dengan baik atau dengan ramah tamah, dengan keramah tamahan, dia akan mengurapi tamu itu kepalanya dengan minyak sebagai tanda ucapan selamat datang. Dan minyak itu juga untuk memperindah penampilan, pakai minyak rambut supaya mengkilat dan lebih menarik kelihatannya, elok rupanya, good looking. Juga ada tradisi jenazah yang mau dimakamkan diolesi dengan minyak. Maka dalam kehidupan zaman dulu, bahkan sampai sekarang, minyak itu adalah unsur atau hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan. Dan dalam praktek keagamaan orang Yahudi, minyak juga dipakai untuk mempersembahkan kurban, atau kalau ada pendirian setuguh atau satu tempat peribadatan untuk menghormati Tuhan, maka ada upacara mengoles tugu atau tempat peribadatan itu dengan minyak. Untuk misalnya juga menguduskan kemah pertemuan ini di kalangan orang Yahudi, menguduskan tabut perjanjian, meja, kendil, mesbah segala macam, mesbah ukupan maupun bakaran, semua itu pakai minyak. Juga bejana untuk pembasuhan di dalam ritus-ritus keagamaan orang Yahudi zaman itu. Maka keterangan-keterangan ini jelas menambah informasi kita bahwa penggunaan minyak itu merupakan bagian dari hidup masyarakat sehari-hari, baik yang profan atau sekuler maupun yang religius. Nah, dalam kitab suci kita temukan bahwa misalnya dalam Mazmur disebutkan, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Dan dengan ini tergambarkanlah kemurahan dan kekuatan dari Tuhan. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah dan Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Maka tergambar juga di sini perutusan istimewa dari Tuhan, juga sukacita menjadi hambanya ditandai dengan minyak. Demikian juga kita sering
masih dipraktekkan dalam gereja Katolik sampai sekarang, itu diurapi oleh Tuhan. Dengan diurapi dengan minyak, dan kita percaya dari Tuhan melalui perantaraan atau fungsi imam-imam, uskup, orang yang mendapatkan pengurapan, menerima suatu tanggung jawab, menerima suatu tugas, tapi juga perutusan, panggilan khusus dari Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Santo Paulus menegaskan ini dalam suratnya kepada umat di Korintus. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan kita Roh Kudus di dalam hati. Maka kita diperkaya oleh keterangan-keterangan ini bahwa simbolisme minyak adalah tentang kelimpahan rahmat, adalah juga tentang pengudusan. Jadi orang diolesi dengan minyak dalam satu upacara ritus, menurut catatan kitab suci, dia menerima rahmat berlimpah, dia menerima rahmat pengudusan, dia juga menerima penyembuhan, dia mendapatkan juga kekuatan, dia juga mendapatkan izin bahwa bahwa kepadanya Tuhan berkenan, dia dipantaskan, dia dilayakkan. Dan dengan minyak juga diangkat nilai tentang penyerahan diri dan kurban. Warisan suci dan mulia ini kemudian diturun-temurunkan atau ditradisikan oleh gereja dalam sakramen-sakramen yang kita punya sampai sekarang. Misalnya, di dalam praktek ritus pembaptisan, imam mendaraskan doa pembebasan, dan lalu dengan minyak, ini untuk baptisan dewasa, dengan minyak katekumen, ia mengurapi orang yang akan dibaptis, dan dengan mengatakan, kami mengurapi engkau dengan minyak keselamatan dalam nama Kristus Juru Selamat kita. Kiranya ia menguatkan engkau dengan kuasanya, ia yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Dalam ritus pembaptisan kita menggunakan minyak. Pengurapan dengan minyak juga kita ketemukan dalam upacara atau sakramen perminyakan orang sakit. Santo Yakobus misalnya menulis, bila ada orang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia dan mengoleskan minyak dengan minyak dalam nama Tuhan. Kita juga menerima minyak ketika menerima sakramen Krisma. Dan ketika minyak itu dioleskan, uskup akan berkata, akan bicara, terimalah Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, tradisi ini yang kita praktekkan adalah tanda siap sedia. Sarana yang disediakan oleh gereja supaya orang siap sedia masuk di dalam perjamuan. Dengan diolesi minyak dalam upacara, dalam ritus, dalam sakramen, orang kemudian mempunyai minyak yang membuat pelitanya bernyala. Biasanya kalau zaman now, orang kalau baru pulang dari gereja atau baru pulang ibadah atau baru pulang sembahyang, kalau dia tidak bawa foto, ataupun kalau ada foto, di foto itu dia akan taruh emot semacam satu wajah, tapi di atas ada lingkaran putih. Dan dengan lingkaran putih itu
dia sedang menyimbolkan atau menandakan bahwa dia merasa terberkati. Mungkin dengan cara itu kita boleh mengerti, itulah yang membuat pelita kita bernyala. Jadi tanda lingkar itu namanya sebenarnya imbus. Di atas kepala orang yang terberkati itu boleh menyala kalau dia mempunyai minyak di dalam diri. Gereja memberikan bantuan dalam rupa sakramen-sakramen, tapi umat juga jangan manja, jangan selalu minta hanya di dalam sakramen, atau hanya kalau memang free, atau kalau memang daripada nak baking apa-apa, iko jo misa. Umat juga harus mencari bantuan-bantuan lain. Ada banyak juga disediakan oleh gereja, rupa-rupa novena dan devosi. Ambil dan praktekkan. Tambah itu minyak supaya banyak, supaya bernyala terus. Itu tanda orang yang bijaksana dan siap sedia. Jangan bodoh-bodoh, jangan masa bodoh. Ada mungkin yang berpikir, sekarang kan tinggal karena pandemi, ada pembatasan, ada instruksi, lalu karena cuma misa live streaming, boleh kok Anda ikut misa. Sesungguhnya Anda sedang melewatkan peluang untuk mengisi minyak BBM di pom bensin gereja ini, di pom bensin Tuhan. Coba Jo berangkat ke Amurang, ke Modoinding, atau ke Gorontalo kong nyanda isi minyak, mau batola oto kasiang setengah mati, sama dengan orang punya perjalanan menuju ke perjamuan abadi di surga, mesti siapkan minyak. Dan minyak itu selain yang sudah tersedia di gereja, disediakan oleh gereja, harus pula diusahakan dengan maksimal di dalam hidup kita masing-masing, dalam hidup setiap hari. Gereja membantu dengan memberi nasihat, anjuran, ajakan, beramal, berbuat baik, saling memaafkan, saling menghormati. Itu juga menambah minyak di dalam diri, dalam kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, hari-hari ini kita sedang dalam masa mengenang arwah jiwa-jiwa yang boleh juga kita terjemahkan kehabisan minyak untuk sampai ke perjamuan. Tapi dalam ajaran kita, doa-doa kita secara khusus intensi misa, perayaan Ekaristi itu sungguh menambah minyak yang banyak supaya mereka mulus, lebih gampang masuk di dalam perjamuan surgawi. Tambah lagi doa-doa kita, tambah lagi semangat kita, tambah lagi hasrat kita, dan itu tanda bahwa kita siap sedia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 detik kemudian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi 1 menit kemudian, 1 hari kemudian. Apa saja bisa terjadi. Tapi kita masih bisa menyiapkan diri dengan bijaksana, supaya kita siap dengan apapun yang bisa saja terjadi. Injil hari ini mendorong kita, mengajak kita untuk mulai membangun diri sebagai umat beriman yang bijaksana. Marilah sekarang kita berdiri dan memulai dan menyatakan iman